Selamat pagi, salam dahsyat. Luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin memberikan informasi sharing mengenai temuan daripada Satgas Waspada Investasi ya, yang menemukan 26 entitas yang ditengarai bodong ya. Ini termasuk juga yang saat ini lagi hit ya, ATG atau Auto Trade 4.0 ya. Namun demikian, sebelum saya mengulas untuk keseluruhannya, sahabat trader, selalu izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi yang cerah ini, Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, saya mencoba untuk mengulas ya 26 entitas yang masuk Satgas Waspada Investasi ya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah membuatkan video juga mengenai temuan-temuan daripada Satgas Waspada Investasi, termasuk waktu itu saya mencoba untuk mereview Smartboat ya, yang juga termasuk Satgas Waspada Investasi. Sahabat trader, sebenarnya mengembangkan modal melalui dunia investasi adalah hal yang sangat wajar ya. Namun demikian, banyak hal yang tidak diperhatikan oleh masyarakat umum sebelum investasi ya. Kalaupun ada ya, masyarakat kurang waspada akan hal-hal yang seharusnya diperhatikan dan dicermati ya. Masyarakat itu begitu sangat antusias ya kalau sudah ditunjukkan yang namanya atau ditawari yang namanya investasi yang selalu mengedepankan profit. Kadang para marketing ini memberi contoh-contoh yang memang cukup fantastis ya, tetapi masyarakat tidak jeli, cermat mengenai aspek legalitas secara hukum ya. Seperti halnya yang saat ini kalau saya baca, yaitu banyak dikaburkan ya, contoh dengan sudah terdaftar di mungkin instansi seperti Departemen Perdagangan, kemudian APLI, atau kemudian juga yang lain ya. Namun demikian ya, bukan masalah perizinan yang ini, tetapi perizinan ini tidak ada terkait. Bahkan di sana kalau Anda cermati, sahabat trader, bahwa yang saya contohkan tadi, ini hanya menjual direct selling ya. Contoh menjual e-book. Kemudian masyarakat diarahkan untuk mentransfer uangnya ke, saya contohkan dalam hal ini adalah broker-broker yang notabene tidak kredibel. Kadang-kadang meskipun pemerintah ini sudah memberikan himbauan atau setidaknya perlu diperhatikan bisnis-bisnis macam ini, namun masyarakat ini kadang-kadang yang penting untung, buktinya profit. Nah, kalau memang sudah seperti ini, agak sulit juga kita merubah pikiran untuk hal itu. Ya, kadang-kadang saya banyak mendapatkan komen, yang penting itu untung. Sampai detik ini sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun sudah untung. Namun yang perlu diperhatikan adalah, sahabat trader, adalah bagaimana mereka mengelola dana nasabah ini, kemudian bagaimana keamanan dana para nasabah. Nah, ini yang sebenarnya perlu dijadikan atau dicermati oleh kita semua. Satu hal, kalau uang ini ditempatkan pada perusahaan-perusahaan broker-broker yang tidak kredibel, ini nanti bila terjadi sesuatu, artinya
hal-hal yang tidak diinginkan, yang paling dirugikan itu adalah member-membernya atau nasabah-nasabahnya. Mereka cukup cerdik membalut investasi ini ya, dari segi sebenarnya perizinan yang tidak ada kaitannya dengan dunia investasi. Nah, ini perlu diperhatikan. Kadang-kadang masyarakat merasa itu tidak penting. Beberapa pengalaman yang sudah pernah saya review kemudian scam, akhirnya mereka berkeluh kesah. Ya, berkeluh kesah lewat komen, kemudian ini itu dan sebagainya, merasa kecewa, itu sudah telat. Nah, sahabat trader, yang terpenting adalah masyarakat ini harus lebih hati-hati dan waspada. Nah, kecenderungan masyarakat ini memang mengabaikan ya hal-hal yang prinsip dalam dunia investasi ya, seperti perizinan, legalitas, yang selalu dianggap enteng, yang mana hal ini akan melindungi keamanan dan kenyamanan dalam dunia investasi. Kadang-kadang kalau kita cermati secara betul, izin-izin itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan bisnis investasi tersebut. Nah, akhir-akhir ini banyak entitas-entitas menawarkan dan beredar di masyarakat luas ya. Tentunya video kali ini saya ingin mengulas mengenai beberapa entitas yang terjaring dan ditengarai bodong oleh Satgas Waspada Investasi. Ini saya ambil dari laman Kompas ya. Linknya nanti akan saya taruh di bawah ya, di description ya, mengenai investasi bodong marak jelang Lebaran. Jadi apa saja dari 26 entitas investasi ilegal yang ditemukan pada April ini ya, diantaranya melakukan kegiatan-kegiatan berikut. Jadi ditengari ada 11 money game, kemudian ada 3 investasi cryptocurrency tanpa izin, kemudian yang satu penyelenggara sistem pembayaran juga tanpa izin, ada 2 penyelenggara pembiayaan tanpa izin, kemudian 9 kegiatan lainnya ya, ini yang ditengarai tidak punya izin. Adapun 26 entitas ilegal yang diblokir oleh Satgas Waspada Investasi adalah sebagai berikut. Saya akan mencoba bacakan jadi urutannya. Yang nomor 1 adalah Lucky Base Coin atau LBC. Nah, ini yang nomor 1. Mungkin kalau Anda sudah ikut atau sedang ditawari produk ini, Satgas Waspada Investasi sudah memberikan warning. Kemudian yang nomor 2 adalah GB Hub Chain ya, ini juga masuk SWI ya. Yang ketiga adalah Raja Koin. Yang nomor 4 PT Trijaya Tirto Marto. Nah, ini sudah memiliki izin PT tetapi terjaring di dalam Satgas Waspada Investasi. Nah, ini perlu diperhatikan hal-hal yang macam ini, karena kadang pendirian PT ini tidak sesuai dengan isi atau hal-hal yang ditawarkan kepada masyarakat. Jadi jangan pernah kita terkecoh dengan perizinan macam ini ya. Kemudian ada PT Tanam Uang Indonesia. Yang keenam, ini ada PT Medusa Multi Business Center. Ini sudah berbentuk PT juga, sahabat trader. Kemudian yang ketujuh, kita bisa saling jaga sesama. Nah, ini bentuk-bentuk macam ini adalah money game ya. Kemudian PT P-Earn Indonesia atau Convert Cash. Nah, nomor 9 ada yang sedikit memberikan kedok koperasi juga, koperasi tabungan haji umroh. Nah, ini masyarakat harap waspada. Yang 10 adalah Creative Trading System. Nah, ini rupanya juga dibelokkan ke trading. Yang ke-11, sahabat trader, ini juga pernah saya ulas ya. Auto Trade Gold 4.0 atau Auto Trade Gold 4.0. Ini pernah saya ulas secara spesifik bahwa di dalam alamannya Auto Trade ini ya,
ini menyematkan perizinan NFA atau NFA, National Future Association. Ternyata setelah saya coba telusuri, Auto Trade Gold 4.0 ini adalah tidak terdaftar di NFA. Namun demikian, sahabat trader, banyak masyarakat memberi masukan atau komen di channel Naked Trader 21 mengenai bahwa Auto Trade Gold 4.0 ini adalah NFA Saint Vincent. Setelah saya coba tanyakan, coba saya ditunjukkan website yang menyatakan bahwa Auto Trade Gold 4.0 ini adalah NFA Saint Vincent. Nah, sejauh ini belum ada saya mencoba untuk bikin video ini, saya belum mendapat respon dan jawaban dari teman-teman yang menyatakan bahwa ATG ini adalah anggota atau member daripada NFA Saint Vincent. Nah, ini perlu juga berhati-hati. Ternyata memang di dalam beberapa waktu ini ya, saya baca laman Kompas ya, ini Auto Trade Gold 4.0 ini ditengarai juga investasi bodong oleh Satgas Waspada Investasi. Masyarakat, saya berharap semuanya agar lebih hati-hati karena ini lembaga instansi pemerintah ini sudah menyatakan bahwa Auto Trade Gold 4.0 ini adalah dalam pengawasan SWI atau Satgas Waspada Investasi. Yang nomor 12 adalah investasi titip dana amanah ya. Yang nomor 13 tercatat Magnipe ya. Kalau Anda juga ditawari produk ini, harap berhati-hati karena ini sudah dalam pengawasan daripada SWI. Kemudian ada magnipe.com ya, ini juga websitenya sedang diawasi oleh SWI. Yang nomor 14 BW Trade atau PT Semut Hitam Nusantara. Ini masuk juga dalam Satgas Waspada Investasi. Yang nomor 15 adalah PT Bintang Mahawijaya. Ya, ini sudah berbentuk PT juga. Yang nomor 16 adalah Trader Sukses Indonesia. Ini juga kena pengawasan ya. Juga nomor 17 ya, kalau Anda sedang ditawari oleh Trader King Pro ya, harap Anda berhati-hati juga. Kemudian saya lanjutkan untuk nomor 18 adalah batu vulkanik. Ya, ini juga sudah diawasi oleh Satgas Waspada Bencana. Sekarang nomor 19 ya, Xbit atau mining crypto ya. Kemudian yang nomor 20 ini SWI menuliskan mengenai website ya, thelinky.org. Ini juga di dalam pengawasan Satgas Bencana investasi. Yang nomor 21 ini adalah juga berbentuk PT ya. Ini adalah PT Dana Oil Consortium. Anda harus berhati-hati karena ini ditengarai sebuah investasi bodong. Kemudian yang nomor 22 adalah investasi saham NSI. Ya, ini Anda juga harus berhati-hati. Yang nomor 23 ada arahan terp ya. Ini tercatat, saya hanya membacakan dalam hal ini arahan terp ya. Kemudian nomor 24 ini HJ Investment oleh grup Telegram ya. Ini ada @anggara_saputra ya. Ini juga ditengarai sebuah investasi bodong. Yang nomor 25 sahabat trader adalah Syndication Group of Investory and Investment Bank. Ya, ini mungkin nampaknya dari membuat judulnya pakai bahasa Inggris ya, mungkin dari luar negeri bisnis ini. Yang nomor 26 yang terakhir adalah PT Saham Bibit Reksadana. Kemudian PT Bibit Saham Reksadana dan PT Bibit Tumbuh Bersama Reksadana. Nah, itulah sahabat trader adalah 26 entitas yang ditengarai oleh SWI sebagai investasi bodong. Saran saya sebaiknya masyarakat selalu waspada dengan penawaran-penawaran yang menawarkan profit yang fantastis, apalagi tidak memiliki perizinan yang jelas. Ya, ini saya harapkan Anda semua bisa lebih waspada. Dan bagi sahabat trader ya, yang menanyakan grup WA dan live chat saya, silakan Anda juga
yang ingin diskusi secara private, menanyakan sesuatu, silahkan add WA saya di description. Juga yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe dan tekan lonceng tentunya. Bila mana Anda menyukai topik-topik seputar bisnis, investasi, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa.